Jumpa lagi di channel saya Nur Elektronik. Kali ini saya ada servisan Magicom merek Yongma ya. Ini problemnya tidak panas. Sekarang kita coba tes dulu. Kita colokkan stekernya ke listrik. Displaynya hidup ya. Sekarang kita tekan start. Harusnya beberapa detik elemennya hangat ya. Ini elemennya tidak hangat. Kita tes lagi, kita lihat lebih dekatnya. Biasanya kalau yang manual itu switchnya ada di tengah ya. Tapi kalau yang digital dia pakai termistor seperti AC. Sekarang kita tes, hidupkan lagi, tekan start. Harusnya beberapa detik panas ya. Ini masih dingin, tidak ada rasa panas. Sekarang langsung kita bongkar aja Magicomnya. Ini mereknya Yongma, tipenya SMC8027. Sekarang kita cek lebih lanjut sistem kerja atau cara kerja dari Magicom digital ini. Seperti ini mesinnya, dia menggunakan modul elektronik, dan yang kabel kuning itu termistor ya. Biasanya kalau di Magicom yang analog dia menggunakan switch untuk otomatis suhunya. Pertama yang pasti kita cek elemennya dulu ya. Kalau elemennya hidup berarti elemennya masih berfungsi. Ini tadi elemennya hidup ya, dia ada hambatannya.
Ini kabel yang menuju otomatis suhu. Kalau di yang analog ini biasanya switch. Kalau yang digital ini dia menggunakan termistor. Seperti AC lah, persis ya. Cara kerjanya mirip-mirip AC. Cuma AC suhu dingin, kalau ini suhu panas. Kita tes termistornya, pastikan dia ada resistensi atau hambatannya. Ini ada hambatannya. Sekarang kita lihat pengkabelan dari Magicom ini. Di sini ada kabel merah. Ini dari fasa atau dari colokan listrik langsung. Yang kabel kuning ini termistor tadi. Yang kita tes tadi termistornya masih hidup ya. Kemudian yang kabel dekat termistor kuning ini, kabel biru yang kecil, itu termistor buat penghangat atas, penghangat yang di atas tutupnya ya. Kemudian yang dua ini dia elemen penghangat. Jadi yang merah ini langsung dari listrik, langsung dari colokan masuk ke kaki elemen satunya. Nah yang biru ini baru dia perintah atau operan dari relay. Kabel hitam itu fuse ke setrum langsung ya, melalui modul. Lalu modul bekerja. Kalau normal di kabel birunya itu harusnya relaynya keluar ya, tegangan dari listriknya 220 voltnya. Sekarang kita lihat langsung sistem modulnya seperti apa. Kita colokkan ke listrik lagi. Ini kan Magicomnya tadi displaynya hidup ya. Jadi kita asumsikan mesinnya hidup. Jadi kita tes di blok outputnya, yaitu di relaynya, di kaki coil relay. Kita tes menggunakan avometer di skala DC volt. Kita tes di kaki coil relay. Ini posisi off. Sekarang kita tekan start di Magicomnya. Ini ada bunyi cetek relay ya, berarti relaynya bekerja. Kita lihat di kaki coil relaynya. Nah ini ada nih tegangannya 12 volt ya. Jadi relay ini 12 volt. Karena ini dekat tegangan listrik 220, jadi probe-nya hati-hati ya nempelinnya. Yang pasti ini modul bekerja, relay sudah ada perintah ke coil 12 volt. Sekarang kita tes output 220-nya yang ke kaki elemennya. Ini harusnya ada 220 karena relaynya sudah bekerja. Kita tes di
AC volt. Nah, ini yang di DC volt yang di coilnya, coil ke relaynya. Yang ke coil relaynya ini sudah ada 12 volt. Tapi dia ke elemennya tidak ada ya. Jadi kita coba cabut relaynya. Kita tes relaynya di luar menggunakan adaptor. Sekarang kita cabut relaynya, kita tes di luar menggunakan adaptor eksternal. Kita tes apakah relaynya bekerja. Ini sudah saya cabut relaynya. Dia relay 12 volt DC. Yang gambar coil itu untuk perintah 12 volt DC dari modul, sedangkan yang tengah dan yang ujung ini operan relay NC. Sekarang kita tes relaynya menggunakan power supply 12 volt. Ini sudah saya kasih tegangan 12 volt yang relay lama tadi. Sekarang kita cek pin yang tengah sama yang ujung ya. Pin common sama NO. Ini harusnya connect ya. Dikasih tegangan harusnya dia terhubung semacam switch ya. Ini mati, nggak ada terhubung jalur common sama NO-nya. Tapi kalau coilnya masih hidup ya, masih bunyi cetek. Langsung aja kita ganti relaynya dengan relay baru tentunya. Seperti ini. Kalau yang baru tentunya kakinya ada kaki NC-nya ya. Kita potong kaki NC, kita pakai kaki yang common sama yang NO-nya. Sekarang kita tes yang baru menggunakan power supply 12 volt. Kita tes di pin common sama NO tadi hidup ya. Nah, sekarang langsung kita pasang relay yang barunya ke PCB-nya. Sekarang kita tes
kita menggunakan avometer di skala AC volt. Kita tesnya di kaki elemennya ya. Kita tunggu sampai relaynya bunyi cetek, baru dia ada 220 voltnya di kaki elemen ini. Oh maaf, ini saya malah di skala DC volt ya. Nah ini udah ada ya, udah saya rubah ke AC volt, sudah ada 220 voltnya. Dipastikan elemen ininya sudah panas atau sudah berfungsi ya. Oke, sekarang tinggal dirapihkan saja. Sekarang kita tes lagi. Kita tekan tombol startnya. Ini tadi sih bekas dicolokin juga ya, masih ada rasa panasnya ini. Oke, ini sudah panas, sudah normal. Semoga tutorialnya bermanfaat. Terima kasih.